Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis ya. Sebenarnya di materi-materi sebelumnya, uji hipotesis ini sudah saya praktekkan seperti di uji regresi, yaitu uji yang berguna untuk melihat pengaruh ya antara variabel bebas terhadap variabel terikat, di mana hipotesisnya untuk HO-nya tidak terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan untuk HA-nya terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan kriteria pengujian, yaitu jika signifikansi yang diperoleh dari hasil analisis SPSS uji regresinya itu lebih kecil dari 0,05, maka HO uji hipotesisnya yaitu HO ditolak, yang artinya terdapat pengaruh ya antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Begitu juga dengan uji korelasi, itu uji hubungan. Jadi hipotesisnya berbentuk HO-nya tidak terdapat hubungan ya antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan HA-nya terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan kriteria pengujian sama dengan uji regresi. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan uji hipotesis menggunakan uji T. Ada dua, yaitu uji pair sample t-test dan uji independent sample t-test. Nah, saya awali dulu dengan uji independent sample t-test. Jadi uji T sendiri ini adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan ya antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Jadi dengan syarat ya datanya harus berdistribusi normal. Karena kalau salah satu sampel atau keduanya nanti tidak normal, maka uji yang dilakukan itu adalah uji Mann-Whitney ya. Jadi bukan uji T. Kemudian adanya kesamaan varians atau homogen ya untuk kedua sampel data penelitian. Jadi yang ini bukan merupakan syarat mutlak ya, karena kalau misalnya nanti ada didapati varians data yang tidak homogen, maka uji independent sample t-testnya tetap dapat dilakukan, hanya saja pengambilan keputusannya nanti didasarkan pada hasil yang ada dalam tabel output SPSS-nya, yaitu yang equal variances not assumed ya. Oke, nah sekarang langsung saya contohkan saja. Jadi kita punya data penelitian kira-kira seperti ini kalau untuk yang independent sample t-test ya. Jadi sampelnya itu independen, artinya tidak berkaitan antara data yang satu dengan yang lainnya. Jadi saya ambilkan contoh kira-kira seperti ini ya. Ini adalah penelitian ingin melihat perbedaan kondisi perusahaan antara maksud saya ingin dilihat ini perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal di suatu perusahaan, yaitu PT Agung Laksono ya. Jadi pertama-tama klik terlebih dahulu variabel view-nya, kemudian di name ini kita tuliskan laba. Oke. Nah, type-nya di sini numerik, desimalnya kita nolkan. Nah, untuk labelnya kita tulis di sini adalah laba akuntansi ya. Laba akuntansi. Oke. Nah, kemudian ini ya laba saja. Laba juga di sini kita tuliskan kelompok. Oke, nah numerik juga, ini desimalnya 0. Nah, di sini kita tuliskan kelompok. Oke, di values-nya ini, nah di sini kita buat value 1, labelnya ini laba akuntansi. Nah, kita add. Kemudian value 2, ini kita kasih labelnya laba fiskal. Kemudian kita add.
Lalu klik OK. Nah, kita ke data view ya. Nah, di laba ini saya sudah punya datanya. Sebentar ya. Oke, sebentar saya copy terlebih dahulu. Bentar ya. Oke, nah ini untuk maaf ya. Ini kenapa jadi 0 dianya? Numerik desimal. Oke. Kita nah, nih sudah bisa. Kelompok 1 ya. Ini laba akuntansi. Oke, nah kemudian yang laba fiskalnya. Oke, laba fiskalnya ini. Oke, nah ini nomor 2 ya. Laba fiskal. Oke, sudah selesai mengisi data. Sekarang kita klik analyze, compare mean ya. Ambil ini independen ya. Sampel dites. Ya, labanya ke tes variabel, kelompoknya ke grouping, kita define grupnya. Grup 1 1, grup 2-nya 2, kita continue. Oke. Nah, berikut adalah outputnya ya. Hasil keluarannya. Nih. Saya tunjukkan. Nah, ini dia. Ya. Jadi, ini tabel 1 mengenai rata-rata ya, kriteria data ya, mulai dari rata-ratanya, standar deviasinya. Di sini laba akuntansi rata-ratanya bisa dilihat. Untuk laba fiskal datanya juga bisa dilihat. Nah, ini dia. Di sini kamu bisa lihat ya. Oke. Perhatikan dulu yang Leuvenhoek test equality ini kan untuk melihat apakah data kita ini homogen atau tidak. Jadi kamu lihat signifikansinya. Di sini signifikansi 0,738. Nah, ini lebih besar dari 0,05. Artinya apa? Artinya data kita homogen. Oke, homogen. Atau datanya memiliki varians yang sama. Nah, karena dia lebih besar dari 0,05, maka untuk penarikan kesimpulan apakah terdapat perbedaan atau tidak, ini kan signifikansi tutelnya kan ada 2 ya. Kita pakai yang ini, yang equal variances assume. Ya, tapi kalau tadi misalnya ini signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka berarti data kita tidak homogen, maka kita harus pakai yang ini. Nah, berarti signifikansinya pakai yang ini kalau datanya tidak homogen. Nah, karena ini data kita homogen, maka kita pakai yang ini. Nah, 0,039. Jadi, cara uji hipotesisnya adalah karena signifikansi lebih kecil dari 0,05. Nah, yaitu 0,039 lebih kecil dari 0,05. Artinya HO-nya ditolak. Ya. Oke, berarti apa? Artinya tadi udah saya katakan kalau hipotesis 0 dari uji T itu berarti tidak terdapat perbedaan ya antara
variabel yang satu dengan data yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau HA-nya berarti ada perbedaan atau terdapat perbedaan. Nah, karena ini HO-nya ditolak, artinya HA-nya diterima. Berarti artinya ada perbedaan kondisi, maaf salah, ada perbedaan antara laba akuntansi, ada perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal di perusahaan PT Agung Laksono. Seperti itu cara uji hipotesisnya. Oke. Nah, itu untuk uji independent sampel t-test. Bagaimana dengan uji pair sampel t-testnya? Nah, kita kembali ke data yang sebelumnya tadi ya. Yang ini. Oke, kita ganti ya variabel view-nya ini. Variabel view. Variabel view-nya kita buat di laba ini sebelum di sini kita buat sesudah. Nah, untuk independent untuk pair sampel t-test ini artinya data yang satu dengan yang lainnya berpasangan. Jadi datanya itu satu. Cuman sebelum kita kasih metode dengan sesudah dikasih metode. Ya, kira-kira contohnya seperti ini. Perbedaan kondisi perusahaan antara sebelum dan sesudah memberlakukan manajemen laba real. Jadi perusahaannya, misalkan perusahaan X. Jadi sebelum memberlakukan manajemen laba real, perusahaan itu dicek bagaimana kondisinya. Nah, sesudah memberlakukan manajemen laba real juga dicek kondisinya bagaimana. Lalu bagaimana kondisi perusahaannya? Ada nggak perbedaan antara sebelum dan sesudah memberlakukan manajemen laba real tersebut? Oke. Nah, ini sebelum kita kasih labelnya sebelum memberlakukan manajemen laba real. Nah, untuk yang ini tadi sesudah memberlakukan manajemen laba real. Di sini nan-nya value-nya kita kosongkan ya. Jadi ini kita hapus, ini juga kita remove, lalu kita okekan. Oke. Nah, lalu kita ke data view-nya. Sebelum sesudahnya saya ganti datanya sebentar ya. Nah, ini yang sebelumnya. Oke, sudah saya ganti. Oke. Untuk yang sesudahnya saya ganti juga. Oke, seperti ini. Bisa dilihat ya. Oke. Nah, kemudian kita klik Analyze, Compare Mean, tentu yang ini, Pair Sample t-test. Nah, ini kita blok aja gini, sebelum dengan sesudah pindahkan ke kanan. Jadi variabel satunya sebelum, variabel 2-nya sesudah. Oke, kemudian
Oke. Langsung kita okekan saja. Nah, kira-kira outputnya bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Oke, ini outputnya ya, per sampel t-testnya. Nah, nih. Jadi di sini ada 3. 3 ya, 1, 2, 3 output ya. 3 output. Jadi untuk yang ini hanya ciri-ciri data kita. Ya, ciri-ciri data kita di sini. Nih, kayak rata-ratanya berapa. Ya, ini rata-ratanya berapa sebelum dengan sesudah. Nah, kalau ini ya signifikansi yang ini untuk melihat apakah ada hubungan nggak antara sebelum dan sesudah memperlakukan manajemen labaril. Jangan-jangan ada hubungannya ya kan. Nah, jadi kalau bisa kan tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya. Jadi karena ini signifikansinya lebih besar dari 0,05 ya, yaitu 0,312 lebih besar dari 0,05. Maka tidak ada hubungan antara variabel sebelum dengan sesudah. Ya, maka tidak ada hubungan variabel sebelum dengan sesudah. Oke. Nah, yang terakhir adalah ini. Oke. Yang terakhir ini ya cara mengambil keputusannya ya, apakah ada perbedaan atau tidak. Jadi yang dilihat itu yang ini. Nih. Oke. Yang dilihat itu yang ini. Lihat signifikansinya. Nah, dari sini signifikansinya diperoleh 0,001. Maka langkah uji hipotesisnya adalah ya, jadi hipotesisnya kan untuk HO-nya tidak terdapat perbedaan, oke, perbedaan kondisi perusahaan antara sebelum dengan sesudah memberlakukan apa tadi? Labaril. Oke, untuk HA-nya terdapat perbedaan. Nah, jadi karena signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu nih berapa ini tadi? 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka HO-nya ditolak. Artinya terdapat perbedaan kondisi perusahaan antara sebelum dengan sesudah memberlakukan labaril. Saya kira demikianlah penjelasan dari materi uji hipotesis kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.